Jadi, eee, kemarin, saya memang baru menyelesaikan saya punya ini ya, ujian akhir disertasi dan memang disertasi saya itu judulnya Penegakan Hukum Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas dalam Skema Tilang Elektronik di Indonesia. Apa yang bisa Abang sampaikan? Kenapa Abang ambil judul itu? Nah, jadi kenapa judul ini menarik perhatian ya? Karena itu beranjak dari sebuah pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi beberapa tahun yang lalu. Jadi waktu itu memang saya tiba-tiba kena masuk masuk skema tilang elektronik ya. Jadi pada waktu tilang itu memang masih benar-benar baru. Jadi kita harus ingat bahwa tilang elektronik ini itu munculnya itu sebenarnya launchingnya 25 November 2018. Nah, tapi memang baru terejawantahkan itu di 2019. Jadi sekitar 2019 gitu, saya kena tilang elektronik dan pada waktu itu memang saya dalam kondisi, oke, saya ngapain? Saya harus bagaimana? Kenapa ini modelnya berbeda? Terus dari sana itu saya bicara dengan teman saya, waktu itu saya minta bantuan sama teman saya yang jaksa gitu untuk cari tahu nih bagaimana nih prosedurnya nih untuk bisa menyelesaikan tilang elektronik ini. Nah, dari sana itu dia memang menjelaskan, teman saya yang jaksa ini bilang memang ini adalah suatu ketentuan yang masih kabur. Abu-abu ya. Iya, jadi masih kabur karena memang dia punya rangkaian peraturan itu tidak tidak lengkap ya. Jadi memang ada peraturan dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 80 Tahun 2012. Tetapi memang kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu sekalian ngelihat gitu ya, dia punya peraturan hukum itu hanya ada di dalam satu pasal dua pasal gitu loh. Dan hal ini menunjukkan bahwa ada suatu kekosongan hukum di dalam skema tilang elektronik Indonesia. Tetapi pada saat yang sama, kenapa tilang elektronik sudah diberlakukan? Kenapa infrastruktur sudah dipasang? Kayak gitu. Nah, setelah Abang ambil judul itu, apa yang bisa Abang kupas di dalamnya dan poin-poin apa yang Abang bisa sampaikan khususnya untuk penerapan sendiri? Jadi sebenarnya disertasi ini disusun untuk menantang sebenarnya, menantang skema tilang elektronik Indonesia karena adanya kekosongan hukum tersebut. Dan karena kan kalau kita mengacu kepada hukum pidana Indonesia ya pasal 1 ayat 1 itu, jadi ada yang namanya asas lex scripta, bahwa segala sesuatu itu hanya bisa dihukum apabila sudah ada peraturan. Dan peraturan yang sudah ada gitu ya, peraturan pendahulunya. Dan peraturan ini juga nggak cuma masalah materi, tetapi juga masalah prosesnya. Yang artinya nggak cuma bicara tentang ini salah harus ditilang, tetapi juga bicara tentang bagaimana proses tilang itu berjalan. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang melanggar peraturan lalu lintas, bagaimana caranya mereka membayar denda dan lain sebagainya. Dan hal itu tidak cukup diatur. Terus yang kedua itu, kita ini juga bicara tentang masalah keadilan ya. Yang pertama tadi tentang kepastian hukum, yang kedua kita bicara tentang keadilan. Jadi kalau skema tilang elektronik itu, kalau Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam skema tilang elektronik, kalian terfoto ke potret, kalian akan memperoleh surat cinta ya, surat cinta gitu. Ini adalah notifikasi yang bertujuan untuk supaya kita mengkonfirmasi apakah benar kita nyetir, terus apakah benar nih mobil kita, udah gitu pelanggaran apa yang kita sudah lakukan. Dan kalau memang misalnya kita sudah oke, benar ini kita, itu dikirim balik, kita akan menerima BRIVA, jadi virtual account dari BRI untuk pembayaran. Nah, masalahnya itu adalah pembayaran ini adalah pembayaran maksimal denda titipan. Berapa besarannya? Jadi denda titipan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu berkisar antara 250.000, 500.000, 750.000, dan yang paling gede ada yang 3 juta. Dan itu harus dibayarkan terlebih dahulu, meskipun sebenarnya kita tuh punya opsi untuk bayarnya nanti, tetapi kan hal ini tidak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Jadi pada waktu kita masuk dalam skema tilang elektronik itu, kita tuh langsung dikasih opsi, bukan opsi ya, kita langsung digiring untuk oke, kamu sudah melakukan pelanggaran, udah gitu ini dendanya bayar maksimal.
Habis bayar maksimal, nanti tunggu tanggal persidangan, which is 2 minggu sesudah kita bayar. Dan itu ada jeda waktu yang sedemikian lama itu. Terus di persidangan nanti kita harus cari tahu sendiri kita didendanya berapa. Misalnya kita masukin 500.000, ternyata didendanya 200.000. Nah, kita harus cari tahu sendiri tuh berapa sisa dendanya. Terus sisa dendanya misalnya ada 300.000, itu kita bisa ambil, bisa minta refund. Tetapi kita butuh surat juga keterangan yang dikeluarkan oleh kejaksaan, dan ini kan ribet ya, repot. Mendingan tilang konvensional kan. Langsung gitu ya, Bang. Iya, dan masalah denda maksimal ini kan suatu hal yang memberatkan, apalagi untuk masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Bagaimana mungkin mereka harus memasukkan uang 500.000, 750.000, atau misalnya 250.000 untuk motor ke dalam kas negara dan menunggu selama 2 minggu sampai denda ditetapkan. 250.000 untuk ojek online lumayan tuh, iya kan? Itu masalah keadilan. Terus masalah keadilan yang lain adalah kita juga, kalau misalnya teman-teman sekalian baca berita dan kalian search aja di Google, itu meskipun ada tilang elektronik ini, tetapi hal ini tidak membuat oknum-oknum pejabat yang sebenarnya tidak mempunyai hak khusus untuk bisa menerobos lalu lintas itu patuh. Tetap aja mereka mau menerobos kan, itu makanya jadi heboh kemarin, wak itu loh. Selain itu yang ketiga itu, meskipun dengan adanya tilang elektronik yang diharapkan bisa mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas, tingkat kecelakaan, tapi pada kenyataannya tingkat pelanggaran lalu lintas ya tetap sama, meningkat menurun, maksudnya dia grafiknya itu tidak menurun, naik turun, jadi kayak nggak ada bedanya. Mungkin malah seperti yang Mas bilang, cenderung naik juga, karena ya, jadi ini pertanyaannya adalah, kalau begitu apakah ini efektif, berguna atau enggak? Dan yang terakhir itu adalah tilang elektronik ini tidak tersosialisasikan sebagaimana mestinya. Makanya orang-orang yang masuk dalam skema ini nggak tahu nih, gue harus ngapain ini. Terus sudah terima ini, terus mau ngapain? Udah gitu, kita juga, orang-orang ini juga rata-rata nggak tahu kalau sisa denda titipan itu bisa diambil. Atau misalnya bisa diambil, tapi mereka sudah, udahlah, gue pengen tutup buku, gue pengen ingat-ingat lagi. Jadi ada sisa denda titipan tuh yang banyak sekali yang harus dikelola, dan ini masih jadi polemik antara polisi dan kepolisian dan kejaksaan terkait dengan sisa denda tilang itu. Nah, dengan adanya kasus yang Anda mengenai tilang elektronik ini, Abang melihat dari sisi hukumnya, apakah memang benar-benar ini efektif yang Abang tadi katakan, apa memang benar-benar ini menjadi suatu pembelajaran di masyarakat sendiri? Nah, jadi kita harus ingat filosofi dulu ya. Pertama-tama kalau kita bicara tentang filosofi dari tilang elektronik ini, jadi memang tilang elektronik ini di Indonesia ini agak berbeda dibanding sama tilang elektronik yang berlaku di negara lain. Jadi kebetulan di disertasi saya itu, saya membandingkan tilang elektronik di Indonesia dengan tilang elektronik di negara bagian Victoria, Australia, Singapura, sama Belanda. Jadi yang harus dicatat itu adalah, kalau di ketiga negara ini, mereka ini memberlakukan tilang elektronik itu untuk pertama-tama dan terutama adalah untuk mencegah kecelakaan, untuk mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya. Jadi tujuannya itu supaya orang-orang itu tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Karena bagi mereka kecepatan itu adalah hal yang membahayakan. Jadi kalau misalnya kita bisa dikasih warning, ada kamera di sini, mereka akan mengurangi kecepatan. Dan tujuannya itu supaya ya pada akhirnya memang menghindari kecelakaan, dan pada akhirnya memang supaya masyarakat itu memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Itu di ketiga negara ini ya, di negara bagian Victoria, Australia, Singapura, dan di negara Belanda. Nah, yang tadi saya bilang Indonesia agak lain itu karena apa? Karena memang pertama kali yang diberlakukannya tilang elektronik di Indonesia itu tujuannya adalah untuk menyingkapi masalah pungli.
Jadi memang tujuan tilang elektronik di Indonesia ini pertama-tama itu berbeda. Pertama kali masalah pungli dulu nih supaya nggak ada lagi nih oknum-oknum pejabat yang menerima suap gitu dari para pelanggar lalu lintas. Nah, yang kedua baru kita di Indonesia bicara tentang masalah kecelakaan dan lain sebagainya. Dan filosofi ini kan menunjukkan dan akan menentukan arah dari kebijakan ini. Dan makanya di Indonesia itu kayak sesuatu hal yang sebenarnya belum matang. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang masih prematur, tapi dipaksakan untuk dijalankan, kayak gitu. Nah, abang tadi menyinggung masalah oknum-oknum dari para penegak hukum. Sampai sejauh ini isi dari judul skripsi abang itu, abang melihat penegakan hukum mengenai tilang elektronik ini sudah benar-benar tegak atau memang ada permainan di dalamnya itu bang? Jadi kalau tujuannya untuk uh, menyingkapi masalah pungli, tilang elektronik ini efektif, ya. Jadi bukannya tilang elektronik ini tidak berguna sama sekali. Jadi memang tilang elektronik ini membuat orang-orang jadi takut, dan karena memang sekarang juga ada polisi-polisi yang diperlengkapi dengan gawai atau handphone yang bisa memotret dan langsung sambung ke database kepolisian. Nah, jadi memang orang-orang takut. Nah, tapi kalau misalnya tujuannya adalah untuk menimbulkan kesadaran dan mengurangi pelanggaran lalu lintas, ya belum efektif. Jadi kalau ditanya efektif atau enggak, ya tergantung untuk tujuan apa. Kedepannya gitu bang Ya, kalau tujuannya untuk mengurangi pungli ya efektif. Tetapi kalau tujuannya untuk supaya mengurangi tingkat kecelakaan, mengurangi pelanggaran lalu lintas, ya belum efektif. Karena kelihatan dari data-data yang ada bahwa tilang elektronik ini masih belum berhasil mengurangi tingkat pelanggaran. Apa masukan dari abang sendiri untuk penegakan hukum khususnya Kapolri sendiri untuk masalah tilang elektronik ini dari pandangan abang sendiri? Apakah memang benar-benar bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum? Oke, jadi sebenarnya dari Pak Latif Usman itu sudah ada suatu skema yang namanya script dan ini ya, TAR. Jadi TAR itu Traffic Attitude Record. Kemudian script itu screening riwayat pengemudi. Jadi aplikasi ini tapi belum mendapat lampu hijau. Jadi ini adalah suatu aplikasi yang menurut saya bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat pada waktu COVID dulu ada yang namanya Peduli Lindungi. Ya, Peduli Lindungi itu wajib diinstal oleh semua warga masyarakat. Nah, si TAR sama Script ini juga akan seperti itu. Jadi aplikasi ini akan memuat kita punya data pelanggaran, kita punya kayak inilah eh, riwayat kita lah dalam mengemudi. Dan hal ini merupakan suatu hal yang penting, dan apakah kita mengemudi dengan baik atau enggak, ini akan terpampang di sini. Dan selain itu, rencananya akan diberlakukan juga kayak demerit points di Australia. Jadi kita ada 12 poin gitu yang akan berkurang terus sesuai dengan pelanggaran kita lakukan. Dan hal ini akan terpampang dan akan mempengaruhi SKCK. Nah, jadi kalau misalnya ini bisa dilaksanakan itu suatu hal yang baik pertama. Terus yang kedua itu kalau memang misalnya ini dilaksanakan, untuk saya pribadi ini perlu dilaksanakan oleh suatu lembaga yang independen, ya. Jadi persoalan dari tilang elektronik ini saya angkat juga karena polisi dan kejaksaan dan pengadilan itu adalah sama-sama aparat hukum yang mereka itu kayak memiliki level yang sama, ya. Jadi sejajar. Dan kalau misalnya kita bicara dengan kenapa susah untuk menilang oknum pejabat, karena mereka merasa berada di posisi yang lebih tinggi. Nah, jadi kita bisa belajar dari negara Belanda yang menerapkan, membuat suatu institusi bernama CJIB. Ini adalah suatu institusi yang memang secara khusus dan independen, tapi di bawah kementerian ya. Tapi ini independen dari kepolisian dan kejaksaan yang bertugas untuk mengawasi segala sesuatu tentang tilang elektronik ya.
Jadi dengan demikian ini adalah sebuah institusi yang memang bertanggung jawab untuk mengawasi bagaimana pengiriman dari apa notifikasi, kemudian untuk pengumpulan denda, apa yang harus dilakukan dengan duit ini, pertanggungjawabannya langsung pada kementerian. Jadi tugas polisi itu hanya kasih tahu, oh ini tilang nih database polisi, oke, oper ke institusi ini, selanjutnya institusi ini yang bergerak. Dengan demikian kayak kepolisian, kejaksaan itu berkurang banyak tugasnya, karena kayak kepolisian sama kejaksaan sama pengadilan di Indonesia itu sudah punya demikian banyak kewajiban pekerjaan yang harus mereka lakukan, dan nggak cuma melulu ngurusin tilang aja. Sementara kalau teman-teman ngelihat setiap Jumat gitu ya, orang yang tilang itu, yang sidang tilang itu banyak banget. Ya, ada ribuan. Jadi kan kalau misalnya hal ini bisa didelegasikan kepada satu institusi lain yang independen dari kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan gitu ya, ini bisa mengurangi beban polisi dan bisa meningkatkan kontrol terhadap tilang elektronik Indonesia. Jadi memang pengadilan akan menjadi institusi yang cuma mengadil aja kalau misalnya ada problem, dan denda yang tetap tuh diperlukan juga, dan institusi inilah yang perlu mengawasinya. Jadi dengan demikian ya diharapkan bisa tercipta kontrol yang lebih holistik ya terhadap tilang elektronik Indonesia. Close-nya Bang, apa kesimpulan dan saran dan masukan untuk masalah tilang elektronik? Nah, jadi tilang elektronik karena memang masih belum terejawatakan dengan baik, belum ada peraturan yang menyeluruh ya. Jadi kalau saran saya, memang negara perlu membuat satu set peraturan yang terkodifikasi. Jadi yang selama ini tuh dia sporadik ya, ada undang-undang, ada PP, ada perma, dan seterusnya. Jadi mungkin diperlukan sama kayak undang-undang PT, segala sesuatu itu tercantum dalam satu undang-undang. Ini masalah lalu lintasnya juga perlu dituangkan ke dalam satu undang-undang, dan sekarang ini kan elektronik ini, kita ini kan sedang menuju ke arah sana, segala sesuatu yang elektronik, dan peraturannya itu belum lengkap dan belum ada. Jadi ini diberesin dulu nih peraturan, dan selama peraturan ini belum belum beres, ya udah stop belanja belanja infrastruktur yang ada udah terpasang, ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi jangan belanja lagi, jangan pasang lagi sampai peraturannya ada, Jelas gitu Bang. sampai jelas gitu. Itu aja sih. Ada lagi Bang? Itu aja. Oke, terima kasih ya Bang.